membahas sepatu-sepatu mungkin banyak teman-teman yang mau mulai lari ya. Iya betul. Mulai lari itu pasti cari-cari sepatu yang mungkin buat istirahat, Recovery run atau daily run. Semoga video kami sangat membantu untuk pemilihan sepatu kalian agar tepat secara fungsi. Halo sobat sport, nah kembali lagi bersama saya Harul Arija dan Saya Fian. kembali lagi di channel Ojan Sport Indonesia. Nah, 2026 ini kita akan membahas sepatu-sepatu mungkin banyak teman-teman yang mau mulai lari ya. Iya betul. Mulai lari itu pasti cari-cari sepatu yang mungkin buat istirahat, Recovery run atau daily run. Nah, kita memang rekomendasikan yang tentunya brand lokal. Betul. Tentunya sudah tersedia di store Ojan Sport Indonesia semua ini. Nanti kita ambil 4 sampel ya dari beberapa brand. Ya. Brand apa aja nih? Yang pertama ada Ardiles, kedua ada Nenten, ketiga Damis, dan keempat ada Ortus. Ini mungkin brand-brand lokal yang untuk sepatu runningnya udah mulai sangat-sangat proper ya, Ya, untuk betul, mengarah ke sini. Oke, mungkin nanti kita sedikit membahas tentang teknologi apa aja yang disematkan. Yang pasti untuk sepatu daily, easy atau recovery ini mungkin untuk konsepnya lebih ke midsole ya, mungkin midsole, spesifiknya ke midsole karena untuk kenyamanan. Iya, mungkin lebih ke kenyamanan. Jadi tampak di sekedar desain sekilas saja pasti untuk sepatu-sepatu untuk kategori tersebut itu biasanya heel stack-nya lebih tebal. Pas sekali karena apa ya? Kalau lebih tebal itu semakin nyaman untuk lari. Kalau pendek cocoknya untuk speed session gitu. Oke, mungkin sekilas kalau buat teman-teman pemula atau yang mulai lari dan mau beli sepatu, nih cocok banget tonton video kita sampai selesai. Betul sekali. Stay tune terus. Karena teman-teman sebelum ke store atau tanya admin bahkan pasti lihat-lihat di sosial media dulu. Nah ini semoga video kami sangat membantu untuk pemilihan sepatu kalian agar tepat secara fungsi. Oke, mungkin langsung saja. Langsung saja di depan kita ini ada beberapa dari brand lokal tentunya. Yang pertama kita akan membahas dari brand Ardiles ya mungkin. Oke, guys. Ini rilis di tahun 2025 tapi di akhir tahun. Ya, di akhir tahun ini nama artikelnya yaitu Ardiles Drive Extend ya. Mantap. Untuk sekilas desain sepatu ini yang pasti bonci banget. Sekilas untuk desainnya. Untuk retail harganya untuk artikel sepatu ini dibanderol di harga Rp529.800 nih. Kita ngomongin harga retail. Belum diskon lagi. Tentunya kalau teman-teman nanti mau dapatkan salah satu sepatu ini di store Ojan Sport Indonesia, kalian akan mendapatkan harga diskon. Karena di store Ojan Sport itu nanti setiap harinya yang pasti kita akan mengadakan potong harga spesial buat kalian. Oke, lanjut kembali ke sepatu. Oke, mungkin KRV yang pertama di upper lah mungkin ya. Bagian uppernya ini bagus dari mesh, cuman ini kurang breathable kalau cari yang adem karena ini itu double. Cuman kalau untuk daily run ini cocok karena untuk jangka panjang. Dan midsole-nya dia menggunakan teknologi NF Boom yang tentunya sangat empuk sekali untuk recovery atau busy run. Oke, sebelum itu kita ngomong-ngomong buat upper nih. Upper kalau sekilas buat teman-teman pemula, mungkin yang jaraknya juga yang pasti kalau pemula itu nggak mungkin dia langsung ambil long run ya. Jarak yang panjang atau apalagi kita ngomongin pace lah, ya itu nantilah mungkin teman-teman ingin memulai lari. Kalau menggunakan upper ini masih oke lah ya. Oke banget. Jadi kalau pakai double mesh dengan tipe-tipe yang disematkan dari Ardiles Extend ini yang pastinya masih oke banget. Kalau sekali lagi ini apa sih, Metaskin ya? Metaskin nama uppernya. Untuk upper yang untuk perpaduannya. Oke. Aku lanjut, kita mungkin sedikit membahas bagian atas dulu. Mungkin di tali ini, walaupun tali ini tergolong remeh, cuman ini sangat mengganggu kalau
kualitasnya atau bentukannya kurang proper lah dipakai karena ya sekali lagi kalau kalian lagi enak di kilometer 3, 5 bahkan pakai sepatu apapun yang misalnya tali copot kalian harus berhenti, sedangkan untuk olahraga berlari ini mungkin olahraga simple tapi sangat bahaya jika kita nggak ada edukasi. Contoh kita speed panjang, kita lari dengan jarak jauh, tiba-tiba kita cara berhentinya langsung mendadak cuma gara-gara benerin sepatu, itu sangat-sangat bahaya. Oke, lanjut. Mungkin di tali ini menggunakan tali pipih. Tali pipih, jadi aman banget, nggak bikin gampang copot. Ya, kalau nanti bisa ditunjukin di detailnya ya. Jadi tali ini tuh di pinggirnya ada kayak grip apa ya? Ini buat kunci seret gitulah. Itu salah satu fungsi buat kunci tali agar tidak mudah lepas. Oke, lanjut di lidah mungkin. Nah, untuk bagian tangnya ini tentunya tebal dan aman kali untuk punggung kaki teman-teman semuanya nih. Mana ada kayak buat lubang talinya biar tidak kanan kiri. Oh, di bagian punggung ini ya, betul. Jadi memang biar nggak geser lah salah satu fungsinya ya. Oke, lanjut mungkin di heel foamnya. Di heel foamnya ini biar nggak blister dan sebagainya. Nih, coba aku cek. Untuk seri Ardiles ini, seri Dravexten ini untuk heel foamnya ini super empuk. Ini ada lapisan foamnya. Ini salah satu fungsi buat teman-teman kalau dipakai nggak bakal blister juga. Ini selain nanti ngomongin tentang harus pemilihan size yang harus benar, entah itu bahan seperti kaos kaki yang tepat dan sebagainya, ini adalah salah satu balutan teknologi yang harus diperhatikan karena sangat mengganggu sekali kalau kalian lagi naik lari, lagi konsisten lari terus amit-amit kaki blister. Nah, ini harus diperhatikan. Sekali lagi untuk Dravexten ini untuk heel foamnya sangat tebal, jadi super nyaman. Oke, dan masuk ke inti dan intinya. Ini adalah di midsole. Midsole-nya. Oke, untuk midsole dia memegang NF Boom yang yaitu dari Ardilesnya dibuat untuk fashion. Jadi untuk easy run diperuntukkan untuk itu. Oke, lanjut di outsole mungkin untuk lapisan rubber. Nah, untuk rubbernya ini dia hampir full. Jadi untuk jangka panjang sangat aman untuk teman-teman lari. Bagian ini sampai sini tuh full, jadi merata, nggak pelit rubber dia. Oke, jadi untuk rubber ini di Ardiles seri Extend ini dia full ya dari tumpuan dari depan sampai belakang. Ini fungsinya sekali lagi, ini kan temanya buat contoh pelari-pelari semula. Jadi memang ketika tumpuan kalian belum benar atau masih berganti-ganti, ini salah satu fungsi rubber itu tersebut karena selain dia ngegrip, otomatis biar umur sepatu teman-teman itu makin panjang pasti. Nah, tapi untuk rubber ini sebenarnya sangat ini ya, rubber itu memang sekilas penyumbang bobot sepatu yang paling dominan sebenarnya. Kayak gitu. Cuman ya sekali lagi balik ini secara fungsi mungkin secara bobot dia juga nggak terlalu masalah lah, nggak terlalu masalah juga. Oke, mungkin dan terakhir untuk bobot ini kita pakai sampel di semua sepatu ini di size 41 ya? 41 di seri Ardiles Extend Dravexten ini ketemu di berapa? Beratnya yaitu di 267 gram. Di 267,4 gram. Nih, ini masih oke lah. Jadi di bawah 300 atau di 200 tangan itu masih oke lah. Masih oke banget buat recovery, daily atau isi jogging kecil lah. Masih oke lah. Oke, mungkin lanjut. Oke, untuk Ardiles udah. Kita sharekan dulu. Yang selanjutnya kita ada di Nenteng masih 2.0. Ini artikel yang bener-bener masih hangat. Betul sekali. Kemarin kita di Instagram ya, kita baru naikin Reels mungkin udah dicoba. Ini sekali lagi ini edisi 11 tahun anniversary. Dan ini untuk silo DNA-nya yang dipakai apa? Hiroshi. Hiroshi, betul. Hiroshi berapa? 2.0 macam. Hiroshi 2.0. Jadi untuk DNA yang dipakai ini Hiroshi 2.0. Jadi buat teman-teman sekali lagi, kalau teman-teman ini kan seri anniversary otomatis special edisi, limited edition. Jadi ketika teman-teman mungkin nonton video ini, untuk saya artikel tersebut ini mungkin udah habis atau agak susah dicari. Jadi kalian mau cari dengan teknologi yang sama, dengan feel yang sama, mungkin ambil di
Hiroshi 2.0 tadi. Hiroshi 2.0. Tapi warnanya beda. Mungkin setelah warna beda, tapi kalau teman-teman ya pasti sepatu ini kalau teman-teman memikirkan warna desain itu oke lah, realistis. Iya, Cuman sebenarnya secara yang Kenyamanan lebih terutama itu kenyamanan dan fungsi. Fungsional. Jadi kalian mau pakai sepatu ini lebih mengarah kemana? Oke, lanjut ya. Lanjut. Untuk mengawali yang pasti kita bahas di upper dulu. Ya. Untuk upper gimana nih? Untuk seri ini? uppernya ini lumayan banyak bolong-bolongnya daripada Adidas yang tadi ya. Dan tentunya lebih breathable daripada yang tadi untuk di Nenten. Dan di sini juga ada aksen gambar-gambar yang anniversary yang tadi. Ini yang desain yang lebih eksklusif lah. Jadi dilihatnya lebih wow. Jadi ketika nggak biasa banget. Ketika teman-teman pakai di venue lari, entah itu dimanapun itu masih bikin eye catching. Eye catching. Sepatu apa tuh? Kalau di Hiroshi itu nggak salah versi 2.0 nih lebih polos ya? Lebih polos, cuman diperbanyak 2 atau 3 warna aja. Dua warna lah mungkin. Warna. Cuman dia ada beberapa warna atau 4 atau 5 artikel gitu ya. 4 artikel. 4 artikel gitu. Ya itu. Oke, untuk upper yang pasti udah cukup breathable. Untuk lubang-lubangnya udah mulai merata dari sisi depan sampai menengah ya, menengah samping. Oke, dan lanjut kita mengarah ke tali. Tali dia menggunakan tali pipih juga. Tali ini satu layer atau 2 layer? Satu layer. Cuman dia nggak ada grip mungkin. Iya, nggak ada gripnya kayak yang artis tadi, nggak ada serret-serretnya. Ini polosan. Cuman masih aman, nggak ganggu kalian lari lah. Oke, masih aman lah. Cuman nanti mungkin agak sedikit tutorial buat cara tali yang itu karena ada edukasinya juga untuk cara lari yang lebih oke dan biar nggak mudah lepas. Ini untuk masalah tali yang pasti nggak semua kayak semua olahraga deh. Ya. Kayak lari futsal kayak bola pun kayak oke. Maksudnya harus tahu edukasi tentang itu karena biar nggak mengganggu di tengah-tengah match, tengah pertandingan atau di tengah-tengah kalian race. Oke, lanjut ke lidah mungkin. Oke, untuk lidahnya ini cukup tebel. Jadi ada lapisan foam gitu ya. Lapisan foamnya taban foam, jadi aman untuk punggung kaki kalian, nggak bikin lecet tentunya. Dan tangnya dia gazetted, sangat aman, nggak gerak kanan kiri, ada tambahan juga di sini, sangat aman. Oke, jadi untuk tangnya dia ada ini ya, nyambung ya. Udah nyambung. Bahasa enaknya mungkin udah nyambung di bagian dalamnya. Jadi buat teman-teman yang risih atau yang nggak suka benerin lihat kaki, terus tangnya itu sedikit geser ke kanan kiri nih, sangat aman. Jadi nggak ganggu lah yang pasti. Oke, lanjut heel foamnya. Heel foamnya dia juga ada tambahan lagi ini taban foam dan tentunya empuk, nyaman banget buat kalian lari. Jadi nggak bikin blister juga ya. Jadi foamnya ini kalau meraba. Jadi foamnya ini selain di sisi belakang ini kalau nanti bisa di zoom ya nanti selain foam ini juga ada di sisi kanan kiri walaupun cuma atas ya. Ini jadi ketika nanti di bawah mata kaki itu biar gak blister, contoh seperti itu. Jadi ini memang untuk artikel ini tuh sangat memperhatikan kenyamanan bagi penggunanya, pelarinya. Oke, lanjut. Upper udah, tali udah, heelnya udah. Mungkin lanjut kita di midsole Swifoam. Nah, Nenten ini terkenal banget dengan teknologi Swifoamnya karena super bouncy, responsif, dan cushion juga nih. Apalagi nanti biar kita tunjukin ketika dipakai gimana sih rasa bouncy-nya biar kalian makin penasaran. Untuk heel stack ini cukup aman lah ya untuk ketinggiannya. Aman ini. Ya walaupun kita belum ngecek detailnya berapa mili. Ini untuk sekilas dengan desain dan sebagainya untuk recovery daily oke lah. Oke. Standar untuk isiran lah pokoknya. Standar banget untuk kategori isiran. Oke, midsole udah, mungkin kita di outsole, di rubber. Sekilas untuk rubber ini sepertinya nggak full. Cuman dia rata lah, di bagian heel ada, di depan ini juga ada. Cuman bagian sini aja yang nggak ada. Oke, jadi untuk heel di artikel Nenten ini mungkin berbeda dibanding di Adidas tadi.
Jadi untuk rubber itu terfokus di tumpuan depan sampai hanya di belakang. Jadi tengah-tengah ini nggak ada. Ini ya sekali lagi mungkin lebih terarah. Jadi buat teman biar sedikit mempelajari tentang tumpuan jatuhnya lari. Karena rubber lapisan outsole ini memang fungsinya sekali lagi biar kalian nggak terpeleset di medan apapun, di medan aspal terutama. Kalau di track lari oke lah. Dan sekali lagi juga untuk rubber ini kan memang salah satu balutan teknologi agar sepatu kalian tuh lebih tahan lama, biar nggak trepes kayak gitu lah. Jadi nggak cepet aus juga. Jadi memang rubber ini sangat penting selain buat fungsi keselamatan di saat kalian lari. Untuk umur sepatu juga lebih panjang, jadi kalian nggak perlu secepat untuk gonta-ganti sepatu gitu sih. Terakhir mungkin di bobot ya. Ini di size 41, beratnya di 260 gram, 9, lebih ringan dari Adidas tadi. Sedikit lebih ringan dibandingkan Adidas tadi. Ini kalau selisihnya cuman koma-koma sih ya itu tadi ya. Bersama. Mungkin kalau penyumbang, ya sekali lagi penyumbang lebih bobot itu memang di rubber itu sangat terpengaruh. Sekecil apapun perbedaan rubber itu masih pengaruh. Ini sekali lagi di 260,8 gram. Nah itu masih tergolong masih ringan. Kalau buat kategori recovery isi itu. Oke lanjut, kita ada di Mills and Track Blitz M2. Nih kita ambil sampel di warna hijau. Ini baru aja datang, langsung kita naikkan. Masih fresh, masih hangat banget. Keluar 3-4 warna ya, 3 warna nggak salah. Masih 2 warna ya karena masih baru. Mungkin nanti ada beberapa warna yang keluar. Oke, daripada kita kelupaan, mungkin di harga berapa nih? Oke, ini di harga 699.000. 699.000 ini harga retail. Ini belum diskon di Store Gasport Indonesia. Oke, langsung saja ya, mungkin ini untuk upper. Ini upper dia menggunakan apa nih? Mesh ya? Masih tergolong mesh ya? Ini mesh, cuman ada aksen-aksennya apa ini? Garis kayak apa ya? Kayak rajut kayak gitu loh. Kayak rajut. Cuman ini untuk model bolongnya ini nggak seperti titik mulai depan sampai belakang. Cuman cobalah nanti kita tunjukkan seperti detail. Tapi untuk jarak 5 kilo masih oke lah. Dia masih tergolong breathable. Jadi aman untuk kategori isi, daily atau recovery. Lanjut untuk tali, ini tali dia sudah menggunakan tali pipih 1 layer dan sudah menggunakan grip di pinggir-pinggirnya yang tentunya lebih mengikat banget untuk talinya, jadi nggak mudah lepas yang pasti. Nah yang berbeda di tangnya nih. Nah untuk di tang ini beda dari 2 tadi ini, cuman dia agak tipis ya, nggak ada tambahan foamnya. Oke, jadi lebih ringan ya? Ya, jadi ini bobotnya tentunya lebih ringan dari yang tadi. Dan masih aman lah, enggak. Tapi untuk tang itu ada foam sama enggaknya lebih oke yang mana sih sebenarnya? Kalau untuk kenyamanan tentu yang ada foamnya. Kalau untuk kenyamanan ya. Cuman ini kalau lebih ringan ya kayak gini sih. Tapi kalau ngobrol atau sepatu yang lebih ringan mungkin model-model tang yang tipis rata-rata ada tambahan foamnya. Ya, tapi walaupun tipis dia ada ini ya. Dia ada nyambung dia. Ada nyambung ya. Jadi memang enggak kan kalau nggak ada lapisan foam itu biasanya kelihatannya loyo atau gimana gitu. Ini lebih oke. Lebih masih oke lah ya. Oke, lanjut di heel foamnya. Bagian heel foam dia ada tambahan foamnya, tapi nggak setebal yang ini ya. Tapi nggak setebal di Nenten maupun di Adidas. Cuman cukup lah ini untuk disiram, daliran. Aman. Untuk heel foam ini bener. Ini setelah dipegang ini ada lapisan foam, cuman memang nggak setebal di artikel Nenten maupun di Adidas tadi. Tapi yang membedakan setelah lapisan foam ini dia dibalutin sama mesh. Jadi mungkin ini untuk sirkulasi udara masih oke, jadi nggak terlalu berkeringat. Karena salah satu penyebab blister itu kalau nggak medan yang basah atau kena air atau hujan, nah pasti keringat kalian sendiri yang di sini. Jadi harus cepat lebih kering, gitu kan. Oke, lanjut yang utama ini kita ngobrol perihal midsole.
Misal cukup empuk, dia cukup empuk, casing juga. Ini aku cuma pakai tangan itu, lihat. Nanti biar kita tunjukin untuk heel stacknya masih oke lah ya, walaupun nggak setinggi Nenten. Cuman ini cukup cushion juga ini. Masih oke lah. Oke, coba next nanti kita ukur satu persatu ya di next video ya. Sorry, nanti kita bakal lebih detail untuk heel stacknya mulai dari mid sampai di depan. Terus. Oke, lanjut. Mungkin di pembahasan outsole rubber. Ya. Outsole-nya dia masih menggunakan teknologi HDDR rubber dari Mills-nya, dan tempatnya dia nggak full kayak Abriles tadi, cuman merata lah, di heel ada, depan sini juga ada. Jadi cocok untuk di striker yang masih menggunakan heel tumpuannya atau depan sini masih aman. Masih oke lah. Jadi buat temen yang masih tumpuan larinya masih kadang ini kadang itu masih oke lah, jadi masih tetap terlapisi. Jadi yang bikin menarik untuk outsole-nya ini ada dua warna ya? Dua warna. Iya, dua warna dan cukup tebel. Jadi ini sepertinya super nge-grip juga. Jadi mau di medan aspal yang licin atau pas musim-musim kayak gini yang sering hujan, oke lah. Dan ini yang bikin menarik ada ini. Tengahnya ada lubang. Ini salah satu cara buat mengurangi bobot juga. Kayak gitu. Walaupun di ini sekali lagi dia lebih bonci juga untuk mengurangi bobot. Sedikit mungkin dia pasti berbeda untuk bobot di artikel-artikel atau model outsole yang dia terlalu flat atau terlalu full. Oke, langsung aja mungkin kita timbang ya bobot. Ini aku pakai sampel 41. Size 41 Mills Enotrack Builds M2. Dia ketemu di 245,4 gram. Under 250. Ini cuma di 245,4 gram. Ini lebih ringan. Mantap nih buat teman-teman yang mungkin ya sekali lagi mau mulai lari. Yang pasti pengen sepatu yang ringan. Jadi mindset kita pasti nggak usah teman-teman ya. Aku pun mungkin pengen untuk mengawali lari dulu itu pasti pengen sepatu selain yang pengen empuk ya wes ringan. Sepatu yang lebih ringan mana? Mungkin ke retail store, ke offline store atau mungkin ke online pasti yang pertama aku pengen sepatu yang ringan. Terus sepatu yang pengen ringan itu setelah itu pasti kalau ini sama ini lebih empuk yang mana nih? Salah satunya ini under 250 gram di seri Mills Enotrack Builds M2. Ini sekali lagi artikel terbaru dari Mills. Dan terakhir, ini sepertinya artikel yang sudah menjadi best seller. Ya, betul sekali. Kayaknya teman-teman pelari sebagian udah pakai ini atau bahkan udah ngerti. Udah ngerti lah. Gak paham, sepatu sejuta umat. Sejuta umat. Ini gimana ya? Super tebel lah. Sepatu yang super tebel. Ini nggak usah dikasih tahu seberapa boncinya. Melihat desainnya ini kayaknya udah paham banget kalau sepatu ini empuk banget. Empuk banget, cushion banget tentunya. Oke, dan terakhir ini ada Orthos X Hyperblast 2.1. Oke, mungkin langsung aja. Langsung gas. Upper. Oke, dari Apple ini beda dari yang lain pokoknya. Dia sangat-sangat breathable kelihatan dalamnya. Dia menggunakan single mesh ya? Ya, single mesh. Tentunya aman. Single mesh, cuman bahannya ya namanya single, otomatis cuma satu layer. Cuman dia juga tetap kuat. Ya, jadi nggak mudah sobek atau gimana lah ya. Ya tergantung kalian harus menyesuaikan sepatu sesuai dengan fungsinya. Itu yang paling penting. Walaupun bening ini tetap tebel ini mesnya, walaupun kelihatannya tipis ya, tapi ini sebenarnya tebel ini. Aman. Ini kalau sekilas pasti kelihatan ya si dalamnya. Kalau kalian pakai kaos kaki yang mencolok pun pasti kelihatan. Oke, ini pelindung ya? Apa sih? Ini toe-nya ini melindungi. Kalau buat misalnya nyampar batu atau apa ini buat melindungi. Oke, si depannya cukup safety banget. Oke, lanjut kita ditali sama tang. Ya, talinya dia pipih juga, ada serretnya tipis-tipis agar nggak lepas juga tentunya. Oke, lanjut di heel foam. Heel foamnya dia memang agak tipis, cuman ini cukup aman biar nggak blister. Untuk heel foam kalau ngobrol atau ngomong
berkaitan dengan blister masih aman lah ya, masih aman. Dia juga masih ada kok lapisannya. Oh iya, iya, melingkar malah ini. dia melingkar, cuman yang di sini memang nggak sampai bawah. Dia yang cukup melingkar. Oke, aman lah. Cakep. Ini buat teman-teman mungkin udah menunggu Hyperblast 2.1 ini udah rilis beberapa warna. Ini kita cuma ambil sampel yang di warna white camo-nya aja karena ini memang lebih menarik menurut aku. Saat tadi lihat di display di bawah, kita ambil aja ke atas. Dan terakhir kita di midsole-nya. Midsole dia menggunakan teknologi cumulus foam. Cumulus foam, siapa nih? Kayak di awan lah, pokoknya empuk banget. Sesuai nama Cumulus foam. Dia memang terinspirasi dengan tebalnya dan kambukannya seperti awan. Oke, mantap. Oke. Ini nggak usah diragukan lagi lah. Stabil juga lah ini. Iya, stabil ya. Jadi tinggi ini stabil ya. Walaupun tinggi, dipakai pun untuk stabilnya masih oke lah. Kalau bicara tentang cumulus foam, kayaknya kita nggak usah terlalu bilang banyak ya. Pasti banyak yang udah membuktikan, apalagi di reviewer udah pop lah untuk nama cumulus foam yang dibagikan atau yang diciptakan oleh Arthus Egg. Oke, lanjut kita pembahasan di outsole. Ya. Lapisan rubber ini kayaknya sepertinya unik. Iya, beda dari yang lain ya. Dia ada apa nih namanya? Untuk rubbernya dia nggak, dia rubbernya itu memang nggak bisa ngefull karena didesain untuk outsole-nya ini dia memang gimana ya, nggak merata kan? Nggak merata. Kayak gitu. Tapi untuk rubbernya sekali lagi dia pinter banget untuk menaruhnya, cuman di bagian-bagian tumbuhan yang mungkin terkena dengan ride atau jalur yang teman-teman lewati nanti. Masih oke lah, sangat-sangat oke kan. Kalau terakhiran ini pasti gongnya ini masih oke, sangat oke. Sangat. Jadi memang rekomendasi banget. Hyperblast 2.1 untuk beratnya. Cuman berapa nih? 229 gram. 229 kelihatan besar tapi gram ringan aja. banget ini. Nih, walaupun untuk sekilas desainnya ini sangat besar, sangat empuk, donat banget lah pokoknya. Ini bobotnya di size 41 dia cuma di 228,9 gram. Jadi untuk sekilas jadi 4 artikel mulai dari Adidas, Nenten, Mills sama di Arthus Egg ini di artikel yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Mungkin untuk yang mendominasi ringan, kalau ngomongin ringan mungkin kita di Hyperblast 2.1. Lanjut, kalau untuk ringan mungkin di Hyperblast 2.1. Untuk harga dia di Rp749.000. Ini untuk harga retail ya. Nanti teman-teman bisa langsung bisa dapatkan di Story Sport Indonesia tentunya dengan harga diskon dan harga spesial. Oke, kita simpulkan kalau untuk Arthus Egg Hyperblast 2.1 ini mungkin untuk mendominasi ringan, recovery cocok, daily cocok lah. Ini kayaknya rajanya ini. Ini yang sepatu yang setelah lagi multifungsi juga ya. Oke, lanjut kita ngomongin di Enerstrike Blitz M2. Ini artikel baru. Ya. Dia untuk upper untuk jarak 5 kilo, walaupun uppernya dia menggunakan mesh dengan semi ada rajutnya, mungkin nggak se-breathable Hyperblast dari satu. Ini cukup bonci, cukup nyaman. Heel foamnya juga dapat, tali pipihnya ini secara detail oke, dan tangnya udah model tang sekarang yang single, cocok banget lah. Ini sekali lagi paling oke. Ini cuma bobot juga di under 250 gram. Oke, lanjut terakhir, yang ketiga ini untuk Nenten Hiroshi 2.0 Anniversary 11 tahun Special Edition ya. Ini untuk upper dia standar menggunakan mesh double. Lalu untuk talinya dia sudah tali pipi. Heel stack-nya walaupun tinggi dia juga masih stabil. Dan heel foamnya ini tebal banget yang masih super nyaman. Dan di Adidas terakhir, Adidas ini intinya ini sepatu yang paling murah di antara 3 tadi. Ini yang paling murah. Lalu dia memiliki beberapa pilihan warna juga. Terus meshnya dia
double, tapi masih breathable karena lubang-lubang depan sampai samping ke belakang itu masih ada. Lalu ini NF boomnya yang super empuk juga, dan terakhir dengan detail heel foamnya yang super empuk. Oke, mungkin itu rekomendasi dari Min Squad untuk sepatu recovery easy run dan daily run di brand lokal di awal tahun ini. Mungkin beberapa artikel tersebut ini udah rilis di tahun 2025 tapi akhir. Tapi kalau contoh milk dan sebagainya memang ini tadi baru aja datang di store kita. Ya contoh kita ngomongin Ortus ini pasti artikel lama, cuman dia memang perbarui dengan edisi kalori terbaru. Karena ya mau gimana lagi, ini udah sepatu laris, dia sepatu yang super nyaman juga. Dan nggak monoton juga. Ya pasti pasar juga masih menerima lah, masih mencari. Oke, paling itu aja. Oke, itu aja dari kita. Sepatu video rekomendasi sepatu recovery easy run dan daily run buat teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat. Ya, bermanfaat buat teman-teman pelari yang ingin beli sepatu. Ya, itu cocok sekali untuk kalian. Jadi buat kalian yang pengen cari sepatu masih bingung nih, masih memulai, masih bingung sepatu apa yang cocok nih. Ini salah satu video buat rekomendasi teman-teman. Oke, paling seperti itu aja. Sampai jumpa di next video selanjutnya. See you.